Selamat siang Pak Mayo dan Pak Agus. Perkenalkan, nama saya Sebastianyo, kelas 26 absen 34, dan saya bersama dengan rekan saya di sini. Saya bernama Raymond, saya kelas 26 nomor absen 25. Hari ini kita akan membahas mengenai dua topik yang berada di dalam infografis kita. Pertama adalah topik mengenai deforestasi dalam mempercepat pemanasan global, dan kedua adalah hidrogen sebagai sumber energi bersih untuk masa depan. Pertama saya akan membahas mengenai deforestasi, dan teman saya Raymond akan membahas mengenai hidrogen yang akan berguna untuk sumber energi bersih untuk masa depan. Saya akan mulai. Pertama, Indonesia kehilangan sekitar 1,6 juta hektar hutan per tahun. Jumlah emisi karbon yang dihasilkan Indonesia meningkat sebesar 18,3% pada 2022. Semua yang saya bacakan sekarang adalah poin-poin yang akan saya jelaskan nantinya. Setelah itu kita ada emisi dari deforestasi di hutan tropis meningkat sekitar 5% tahun 2022. Mekanismenya, pertama ada pelepasan karbon, di mana pohon melepaskan karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. CO2 berperan sebagai gas rumah kaca yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Kedua, pengurangan penyerapan pohon. Berkurangnya luas hutan mengurangi kemampuan bumi menyerap CO2 melalui proses fotosintesis. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap karbon seperti halnya hutan yang masih lebat. Saya akan jelaskan semua hal yang barusan saya bacakan. Hutan sebagai penyerap karbon artinya adalah hutan tropis, terutama di wilayah Amazon, Asia Tenggara, dan Afrika, berfungsi sebagai penyerapan karbon alami, di mana pohon dan vegetasi lain menyerap CO2 dari atmosfer setelah proses berfotosintesis. Peningkatan emisi CO2. Ketika hutan ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan di dalam biomasa pohon dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk CO2 yang merupakan salah satu gas rumah kaca utama. Kontribusi deforestasi terhadap emisi global. Data dari alat pemetaan karbon yang dikembangkan oleh C-Trees menunjukkan bahwa emisi dari deforestasi di hutan tropis meningkat sebesar 5% pada tahun 2022. Langsung saya akan sekarang menjelaskan mengenai dampaknya. Kita dampak ada 5. Pertama adalah perubahan pola hujan, kedua adalah cuaca yang ekstrim, ketiga adalah hilangnya habitat satwa, keempat adalah erosi tanah, dan kelima adalah hilangnya mata pencaharian. Untuk yang pertama adalah perubahan pola hujan. Deforestasi dapat mengurangi kelembaban udara dan menyebabkan perubahan pola hujan yang berdampak pada kekeringan. Kedua adalah cuaca yang ekstrim, yaitu meningkatkan risiko terjadinya bencana alam seperti badai, banjir, dan tanah longsor. Ketiga adalah hilangnya habitat satwa, mengancam keanekaragaman hayati dan menyebabkan kepunahan spesies. Dan yang keempat adalah erosi tanah. Hutan berfungsi sebagai penahan air hujan dan mencegah erosi tanah. Akar pohon membantu menahan tanah dan menjaga kestabilan lereng. Deforestasi menyebabkan hilangnya penahanan air dan tanah menjadi lebih mudah tererosi. Erosi tanah dapat menyebabkan kerusakan lahan, sedimentasi sungai, dan juga banjir. Hasil dampak terakhir adalah hilangnya mata pencaharian. Hilangnya mata pencaharian. Deforestasi mengurangi ketersediaan sumber daya alam yang penting bagi mata pencaharian masyarakat, seperti kayu untuk memproduksi dan bahan bakar. Hasil hutan bukan kayu seperti buah-buahan, jamur, dan obat-obatan, serta air bersih yang bersumber dari hutan. Terakhir, setelah kita sudah melihat dampaknya, kita berdua sudah memberikan solusinya. Solusinya adalah reforestasi dan aforestasi, konservasi hutan, penggunaan energi ramah lingkungan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk reforestasi dan aforestasi, yaitu penanaman kembali pohon di lahan gundul untuk memulihkan fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Kedua adalah konservasi hutan, yaitu mengurangi deforestasi melalui kebijakan perlindungan hutan yang ketat. Ketiga adalah penggunaan energi ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menyebabkan perluasan lahan industri. Lalu ada pengelolaan hutan berkelanjutan, yang berarti mengurangi alih fungsi lahan hutan untuk pertanian dengan mengembangkan model pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan efisien. Terima kasih. Sekarang untuk topik yang kedua, saya akan serahkan kepada teman saya. Oke, jadi untuk topik kedua,
Judulnya yaitu hidrogen, sebuah energi bersih untuk masa depan. Dan mungkin kalian pikir-pikir kenapa hidrogen? Karena tahukah kalau hidrogen adalah elemen paling melimpah di alam semesta. Lalu juga bisa digunakan sebagai bahan bakar tanpa menghasilkan emisi CO2. Dan terakhir, itu dapat diproduksi dari berbagai sumber energi. Bisa dilihat di sini ada perbandingan dari hidrogen hijau, hidrogen biru, dan hidrogen abu-abu. Jadi bisa lihat sumber produksi untuk hidrogen hijau elektrolisis dengan energi terbarukan. Hidrogen biru yaitu reformasi gas alam ditambah CCS. CCS itu apa? CCS itu yaitu carbon capture dan storage. Dan ini juga bisa lihat untuk hidrogen abu-abu itu reformasi gas alam tanpa CCS. Dan bisa lihat nih untuk emisi karbonnya bisa disimpulkan bahwa hidrogen hijau menghasilkan 0 emisi karbon, di mana yang lain itu tetap menghasilkan emisi karbon. Dan oleh karena itu kita bisa lihat nih untuk proses produksi hidrogen hijau bisa lihat dari sini, dari energi terbarukan, elektrolisis air, lalu hidrogen H2 tersimpan, akhirnya itu bahan bakar sel atau industri. Dan untuk daerah yang cocok bagi hidrogen hijau ini, seperti daerah yang dengan energi surya yang tinggi, misalnya Timur Tengah dan Australia. Kedua itu wilayah dengan potensi energi angin, misalnya Eropa Utara dan lain-lainnya juga. Lanjutnya ketersediaan air untuk elektrolisis dan infrastruktur distribusi dan penyimpanan hidrogen. So, untuk secara konsep saya membagi jadi 4. Pertama yaitu elektrolisis air. Jadi apa itu elektrolisis air? Pertama-tama ini menggunakan listrik untuk memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Dan selanjutnya ada sel bahan bakar hidrogen. Ini mengubah hidrogen menjadi listrik dengan hanya menghasilkan air sebagai limbah. Dan saya dilihat nih kalau efisiensi energi elektrolisis ini masuk lumayan tinggi, yaitu 60 hingga 80%. Jika dibandingkan yang lain seperti sel bahan bakar itu hanya 40-60%, dan efisiensi total sistem itu hanya sekitar 24 hingga 48%. Dan untuk itu kita bisa mengkalkulasi sebuah potensi energi. Rumus E sama dengan M kali HHP. M itu massa, HHP hidrogen itu 142 megajoule per kilogram. Dan jika produksi 1 ton hidrogen per hari dapat menghasilkan hingga mencapai 39.400 kWh energi. Untuk divisualisasikan, itu bisa mencakup berbagai aktivitas rumah tangga atau bisnis. Misalnya jika sebuah rumah tangga menggunakan sekitar 150 kWh per bulan, maka 39.400 kWh dapat memenuhi kebutuhan listrik selama lebih dari 21 tahun untuk satu rumah tangga. Dan kita pun bisa mengetahui manfaat-manfaat lain seperti zero emission. Ini tidak menghasilkan CO2 saat digunakan, dan sudah di sini dari 0, dan dapat disimpan dan diangkut. Ini penyimpanan energi terbarukan. Dan terakhir itu aplikasi yang luas, karena ini itu bisa digunakan untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Namun dari sini kita pun juga bisa mencari beberapa hal atau tantangan yang bisa terjadi ketika menggunakan hidrogen hijau ini. Itu biaya produksi yang masih tinggi dibanding bahan bakar fosil, infrastruktur belum memadai untuk distribusi hidrogen dalam skala besar, dan efisiensi konversi yang masih perlu ditingkatkan. Setelah kita sudah membahas dan mendiskusikan kedua topik ini, kita sudah membuat refleksi dan kesimpulan mengenai kedua topik ini. Saya akan menyimpulkan hasil simpulan kita untuk topik yang pertama, yaitu deforestasi dan mempercepat pemanasan global. Kita dapat menyimpulkan, kita merefleksikan bahwa dunia ini sedang berada dalam keadaan di mana banyak sekali pohon-pohon ditebang, dan karena itu dampak-dampaknya mulai terasa, tidak seperti waktu itu yang masih semuanya di mana-mana hutan. Maka itu kita berefleksi supaya kita dapat menggunakan apa yang kita bisa, kita harus peduli dan tidak hanya mengambil dari alam. Oke, jadi hal yang saya bisa refleksikan dari hidrogen sebagai sebuah energi bersih untuk masa depan, itu bahwa hidrogen dapat menggantikan bahan bakar fosil dalam jangka panjang. Namun ini masih dihadapi banyak tantangan yang kita masih banyak terjadi sekarang ini, seperti biaya produksi yang masih tinggi dibanding bahan bakar fosil. Walaupun bahan bakar fosil itu masih bukan sebuah sumber daya alam yang bisa diperbarui, namun sekarang ini jumlah masih cukup sehingga mereka itu masih harganya itu belum terlalu mahal banget. Jika dibanding dengan biaya produksi untuk hal-hal seperti hidrogen ini masih memerlukan biaya yang lebih tinggi karena sistem teknologi yang lebih baru yang belum terlalu dikenal sekarang ini. Dan namun diperlukan investasi juga dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi untuk mengatasi tantangan tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati.